San Temu terus lah. gimana di kampus ya? Di kampus tapi. Oke. Perkenalkan, partner saya Yulia. Halo, saya Yulia. Terus sayanya nggak dikenalin? Dan ini partner saya juga bersama Kak Oci. Oh, Kak Oci ya? Kak Oci. Oke. Kali ini kita ngapain? Kira-kira? Kita bakal podcast nih bareng kakak-kakak alumni. Cepat banget. Itu Soalnya kita excited banget nih, karena kedatangan bintang tamu, kedatangan narasumber yang benar-benar seniornya di sini gitu. jangan senior dong namanya. Jadi Alumni. Ya, nggak boleh senior. Ya, betul nggak Yulia? Oke. By the way, sebelum itu, hari ini kan ada yang spesial. Selain narasumber spesial, juga biasanya kalau milad udah pasti dihandle oleh saya sendiri. Pastinya nantinya akan memandu dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu hal yang tidak diketahui oleh siapa? Subscriber. Pastinya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita perkenalan diri dulu. Pertama mungkin ini yang paling spesial ya, karena generasi kedua dulu kita kenalkan. Harusnya ini masih pertamanya ada. Generasi pertamanya tuh Min. iya. Jadi masalah generasi Iya. Oh, nggak bisa hadir Nggak bisa, iya. Jadi generasi pertama. Tapi kita dengarkan perkenalan diri dari Kak Nurul. Boleh Kak, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Kak Oci. Terima kasih siapa tadi nama? Kok bisa lupa kan ya? Iya. Oke. Iya, oke. Halo Sobat Chef, betul ya panggilannya gitu ya Kak? Betul. Oke, nah kenalkan kalau misalnya dibilang alumni ya enak juga lah ya, dibanding senior junior sama kayak kakak bilang tadi. Iya, betul ya. Nah, jadi untuk malam ini di sini aku perwakilan dari generasi kedua, asik, ya. Generasi kedua bisa dipanggil Nurul dan nanti kita bakal berbagi cerita tentang apa aja nih yang kita rasain selama beberapa generasi ini ya, perbedaan-perbedaannya. Pasti kayak ada atmosfer berbeda ini kayaknya. Ngeri. Setiap hari. Oke. Itu dulu kenalan singkatnya. Kayaknya kalau misalnya Nurul dulu di generasi kedua itu sekitar tahun 2019-2020. Nah, di sini juga udah ada teman-teman yang lain sampai di 2024. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Nurul. Perlu diketahui Sobat Chef sekalian, Kak Nurul dulu posisinya adalah advisor. Ya, waduh, advisor nih. Banyak nyimpen rahasia nih. Banyak lah, tapi off the record. Iya. Oke, selanjutnya, nah, Selanjutnya dari kita mau kenalan lagi nih sama generasi ketiga nih kakak. Kak Sani. Kita mau kenalan dulu nih. Gimana kakak? Siapa dulu namanya? Terus mungkin kakak generasi berapa gitu? Oke, terima kasih sebelumnya Yulia. Halo Sobat Chef, kembali lagi dan bertemu lagi dengan saya yang dulu mungkin pernah Sobat Chef kenal juga ya. Saya Nursani, generasi ketiga dari Student Education Forum Pekanbaru, angkatan 2022, satu generasi juga sama yang di samping saya. Nanti Sobat Chef dengerin aja siapa dia. asik, siapa dia? Iya. Oke, luar biasa ya, Sobat Chef sekalian. Kak Sani ini adalah manajer podcast dulunya ya. Jadi yang nge-host itu adalah permainannya Kak Sani ya. Jadi segan juga nih. Ada host senior. Jadi akan dinilai, Kak Oci gimana sih hostnya gitu ya. Dia apalagi ya masih amatir. Ini udah punya skill. Beda ya. Masih belajar. Oke. Jadi gitu Sobat Chef. Thank you Sani udah memperkenalkan diri. The next ya, kalau ini yang paling mana ya bilang ya. Tapi ini surprise ya, karena kemarin Hamid bilang nggak bisa gitu. Tiba-tiba ada nongol di sana singgah sana, masya Allah ya. Ini dia ya dari Ihsan, Muhammad Makbul Ihsan, masih ingat alhamdulillah. Silakan Ihsan perkenalan diri. Baik, halo Sobat Chef. Mungkin udah pernah ketemu juga bareng Sani sebagai partner podcast. Oke, aku Muhammad Ihsan, biasa dipanggil Ihsan, angkatan ketiga dari generasi chef. Kalau Ihsan dia megang event ya, event handling, manajernya Ihsan dulu ya. Jadi itu salah satu gebrakan Ihsan adalah duta sosial yang keren.
yang di belakang layar ini ada panitia. Jangan kalian lupakan itu ya. Gebrakan, cetusan yang pernah dirintis juga itu nggak boleh dilupakan. Ya. Selanjutnya ada Bang Lintang selanjutnya. oh ini biasa aja ya. Itu sama. Biasa aja. Oke, halo sobat chef semua. Perkenalkan nama saya Lintang. Udah tau lah sobat-sobat yang di sana tuh. Biasa sering buat podcast juga kan, Miss? Oh Ya, Ya, siap. ya. Walaupun jarang nampak di kamera. Di balik layar. Di balik layar aku seringnya. Kayaknya dulu saya ada curhat duluan. Iya. Belum waktunya padahal. Oke, cukup Ya, cukup Bang ceritanya. Lintang. Ya tadi ya seperti spoiler Sobat Chef bahwa Lintang ini adalah editor podcast di masanya. Pada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Selanjutnya kita tahan dulu yang sebelah kiri sana ya. Ke sini dulu. Yang paling ganteng, yang paling cakep, gak kalah cakepnya. Ini kalau ibarat bayi baru netas. Masih hangat. Nggak tahu kesannya apa, sakit hatinya apa, mungkin belum ada. Iya. Masih suci ya. Iya. Masih Mungkin banget. dia gini Sani, mungkin masih effort gitu, belum tahu dia nih kan kayak gitu. Ya silahkan Bang Irham. Halo Sobat Chef, kembali lagi bersama saya walaupun masih berapa hari ya? Berapa minggu ya harusnya? Jujur masih tidak malu dengan karakter. Perkenalkan nama saya Muhammad Irham, dipanggil Irham. Saya di sini dari angkatan 2024 dan izin semuanya kakak ingin mengulas kembali masa lalu apa yang diceritakan di chef ini. Mudah-mudahan nanti ada gambar untuk kita yang baru-baru nih ya ke depan. Cocok. Anak hukum bicaranya komunikasi ya, panjang kali lebar kali tinggi. Gimana lagi? Kita kayak rumus sempit. Oke, Oke, Cukup nggak sih? selanjutnya cukup. nggak Yang boleh di ya? sebelah kanan Wah itu mau dilanjutkan nih. iya. Ini dibilang angkatan, dibilang alumni tidak. Tidak. Tapi nanti kita tagih. Apa benar ketika nanti dibilang sama Isen gini-gini, apa yang dirasakan gitu ya? Biar aja saling berdebat ya. Iya. Oke, untuk Chief Chef spesial inilah kita undang bareng yang sebentar lagi mungkin akan lulus. Lulus, iya. Silakan, Bang Hamed Askar. Next. Baik, mungkin terima kasih buat Ko Aci, buat ini host baru nih. Host baru nih. Iya, buat dia terima kasih juga. Mungkin sobat chef sudah sering lihat di layar HP-nya gitu, di layar HP-nya di YouTube chef. Saya Ahmad Askar Nesta sebagai pendidikan baru yang saat ini sedang berprogres lah di komunitas ini gitu. Mungkin kawan-kawan angkatan Hamid juga bisa Sani ya. Kalau Lintang di bawah lah sikit. Apalagi nih ya. Dua kali. Yang paling seniornya Kak Nurul lah. Ngumpet dulu nih. Nanti teman-teman sobat chef nih bakal ada nih nanti mungkin apa namanya informasi-informasi yang mungkin yang dialami oleh alumni chef. Oh, banyak ya. Kayaknya Bang Hamed sudah penasaran sepertinya ya, seperti apa sebenarnya alumni ketika alumni bicara, bukan ketika alam bicara ya. Itu bahana ya. Oke, ayo kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Iya. Sisanya gitu. Yulia pengen jawabannya dari siapa? Pilih dong. Mungkin dari Kak Nurul. Oh. Karena angkatan kedua. Oke. Ya, baik. Dibacakan ya pertanyaan. Apa sih kesan pertama masuk chef? Mending jujur li gitu ya. Enggak enak banget ya. Kita belak-belakan aja nih. Iya. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Nah, kalau ditanya kesannya banyak banget ya sebenarnya. Nah, jadi kalau dibilang kesan pertamanya apa sih waktu masuk chef?
Nah, kesan pertamanya itu sangat amazing gitu. Kenapa amazing? Nah, jadi waktu pertama kali gabung di SEF itu kita di 2019 dan waktu itu kita langsung ada persiapan. Nah, jadi waktu itu masuknya lewat volunteer dulu, belum langsung masuk sebagai pengurus. Nah, jadi masuk lewat volunteer. Terus kita lagi ada sebuah gebrakan baru nih waktu itu di SEF dan itu lumayan. Nanti kita cerita sampai situ dulu. Amazing ya. Iya. Berarti awal dan akhirnya beda. Kesan pertama amazing, kesan akhir. Oh, berarti tetap amazing. Ya, jadi itu kesannya sangat amazing karena memang ketemu sama teman-teman yang luar biasa banget yang punya visi misi sama tapi dengan kemampuan yang beda-beda dan pastinya juga kemampuannya mantap-mantap banget. Gitu. Oh. Nanti kita bakal cerita lebih lanjut. Ya, lebih dalamnya nanti. Iya. Kalau menurut Bang Ihsan nih, kesan pertamanya di SEF apa nih Bang? Kesan pertama di set bangga. Karena dulu kayaknya mau mater saya itu paling ini ya. Keren. Ya. Kece. Kayaknya punya Ihsan sama Hamid gitu ya. Dulu itu kalau misalnya pakai alma mater SEF itu ke kampus kayak merasa keren. Masya Kayaknya Allah. masih hari ini pakai gitu. Tadi cuci-cuci Ya, tapi bisa dibawa alamat ke kampus. Beda sama yang sekarang tuh nggak dibawa memang. Waduh, siapa lah? Oke, itu yang bangga. Ada amazing, ada bangga. Kakak mau dong jawaban dari Sani. Ya, gimana? Sani kesan pertama masuk SEF. Oke, terima kasih Kak Oci karena tadi yang di sebelah kanan saya karena aku sudah jawab amazing dan sebelah kiri saya sudah jawab bangga. Saya jawabnya keren deh ya karena emang awal masuk SEF tuh jujur Sani ngerasa keren banget karena juga ketemu sama orang-orang yang luar biasa di sini. Mungkin ada beberapa wajah yang nggak di sini lagi gitu. Tapi ya nanti kita cerita Tentang hari itu. Jadi penasaran. Aduh, penasaran. Jadi penasaran. Boleh kelompok aja. Gitu. Oke, next Yulia. Lanjut. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu apa nih kisah awal dari SEF yang benar-benar berkesan oleh Bang Hamid dulu deh. Kisah-kisah awal Bang Hamid masuk di sini yang paling berkesan gitu. Paling berkesan tuh waktu awal masuk kan. Iya. Diajak Ihsan. Iya, bisa. Ihsan waktu itu tiba-tiba. Bombastic dan Bukan gitu. Isannya udah ngajak, Isannya nggak di dalam. Jahat sih sama ini. Oke, Enggak, sip. waktu kesannya yang kayak gitu. Waktu awal itu tuh kan waktu di semester 3 waktu itu. Semester 3 awal Ihsan ajak join, Matt mau join komunitas kan? Mau join komunitas gak? Gitu kan. Tapi tuh waktu kuliah itu sebenarnya memang nggak mau jadi anak introvert, coba-coba gitu. Coba-coba. Ya aku kuliah, kuliah pulang itu aja rencananya waktu itu. Karena nggak ada untuk expect untuk ikut komunitas atau ikut organisasi gitu. Pas di semester 3 tuh saya ngajak, "Men, ayo join sini," gitu kan. Gimana komunitas itu San? Dikirimnya lah tuh kak, screenshot kegiatan-kegiatan satu. Pandai dia saudara promosi. Marketing. Itu bukan promosi ya sih, itu realisasi. Iya. Iya, gitu. Jadi dikirimnya kan, dikirimnya semuanya kan. Itu dikirimnya link IG SEF kan. Tanya lah kan. Juga itu waktu itu berdua tuh sama Subaninya tuh. Yang di Ihsan waktu itu, Subani sama Hamid kan. Itu sih yang berkesan kali karena yang memang awalnya niat memang nggak mau organisasi, jadi malah terjerumus untuk ikut organisasi gitu. Bukan terjerumus sih, bukan bukan jadi malah itu kecemplung lah gitu. Kecemplung untuk ikut organisasi gitu. Oke. Jadi tahu Diuji kreatifannya gitu. Connecting ya antara alumni dengan yang masih di SEF. Nah ini kisahnya ada di Hamid dan Ihsan kayak gitu. Boleh dong dengar jawaban dari Bang Lintang. Jadi kisah awal itu gimana sih bisa di SEF? Kayak mana ceritanya ya? Kisah awalnya tuh saat saya masih di kampus tuh. Kan berawal dari dosen saya yang
paling cantik, yang paling baik hati. Gak dapat apa pun. Itu Kak Oci kan. Oke. Jadi pertama kan ada kayak apa namanya, UKM ya. Tak, yang itu UKM. Nama UKM-nya tuh apa ya, lupa. Oh ya, HSD. Nah, di situ saya kan join HSD. Pas pula kan, pas saya dipanggil sama Kak Oci kan, ditawarin lah, kita mau nggak bergabung di sebuah komunitas punya kakak. Tapi kalau di kampus manggilnya nggak kakak ya, manggilnya kalau di kampus tuh Miss. Promosi kampus. Jadi promosi kampus dikit. Oke. Kemudian udah dipanggil sama Missan. Kebetulan kan lagi kayak mana ya? Pengen aja sih mencoba hal-hal yang baru di sebuah komunitas tuh. Hal yang baru kan. Jadi kayak ada rasa-rasa penasaran. Gimana sih chef tuh? Kepo gitu ya. Kepo ya, Miss. Kepo. Itu sobat saya. Coba tuh. Berawal dari kepo. Bang Lintang kepo sama Sep. Ya, atau yang dikepoin apakah Sepnya atau orang di dalam. Oke. The next, Bang Irham. Kisah awal masuk Sep gimana sih, Bang? Kisahnya panjang sih Kak. Waduh. Coba Pendek kan? Panjang. Kan panjang pendek kan. ya, siap. Singkat padat jelas. Mulanya tuh dari ada sebuah sobat kawan yang udah masuk dari SEP nih. Gitu Kak ya. Pertama coba-coba nengok organisasi SEP nih, rupanya asik juga. Jadi ketagihan nengoknya Kak. Dan salah satu ketagihan sih, ketagihan maksudnya tuh ketagihan semacam keakrabannya tuh lebih baik daripada organisasi kampus itu ya. Jadi lebih kesannya tuh kebersamaan lebih penting Kak di sini Kak. Nah, itu kesempatan ketagihan. Bagian. Rasanya luar biasa walaupun anak hukum ketagihan. Sama komunitasnya komunikasi. Oh iya. Oke, Julia sepertinya kita agak lompat sedikit ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rancang supaya lebih langsung to the point. Oke, langsung mungkin pertama bisa dijawab oleh pandangan Kak Nurul dan Kak Sani. Pertanyaannya adalah, geng. Apa tuh? Aktivitas apakah yang paling berkesan selama di SEP dulu? Jelaskan alasannya. Ini pertanyaan naratif sekali ya. Iya. Yang agak santai itu nggak bisa ya. Apa sih yang paling berkesan? Coba cerita. Nah, silahkan Kak Nurul dulu deh. Oke, terima kasih. Yang paling berkesan. Nah, jadi kalau di SEF itu yang paling berkesan kita lihatnya dari segi persiapan dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ada agenda atau ada suatu plan, SEF itu persiapannya matang banget. Nah, jadi kita pasti udah punya plan dari awal sebelum kita action, itu persiapannya udah matang. Pembagian tugasnya udah jelas, terus kita juga udah bisa diskusi siapa nih yang bakal di bagian A, siapa yang bakal di bagian B. Persiapan kita harus ngapain, kita harus kemana. Nah, pergi ke suatu tempat itu sudah jelas orangnya A, B, C, D, F, G. Apakah kita harus bagi berapa tim atau kita cuma beberapa orang aja. Nah, terus masuk ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan juga teman-teman SEF itu sudah set lah dengan tugasnya masing-masing. Kalau udah ditugasin satu, oke, kamu konsumsi ya udah deh fokus tuh dengan si konsumsi. Jangan sampai ada orang yang kelaparan gitu ya. Nah, itulah kalau tugasnya si konsumsi. Nah, terus juga untuk divisi-divisi lain kita sama-sama cari pendapatan, cari pemasukan supaya kita bisa melaksanakan suatu program dengan baik. Nah, itu sangat-sangat berkesan karena memang kalau misalnya dari awal itu kita udah rancang dengan baik, biasanya selanjutnya itu bakal lancar. Tapi kalau dari awal itu udah berantakan, selanjutnya itu bakal berantakan juga dan bakal sulit nih untuk ketemu di mana sih titik salahnya gitu. Nah, tapi di SEF beda. Itu yang buat dia berkesan karena memang di sini udah dimatangkan dulu di awal, baru kita jalan sama-sama gitu. Dan di masa nggak tahu kalau zaman sekarang ya, semoga enggak. Jadi waktu di 2019-2020 itu teman-temannya gini banget nih, kayak gini gitu ya. Nah, jadi waktu itu teman-temannya udah punya tanggung jawabnya masing-masing, jadi nggak lempar-lemparan tugas.
Nah, jadi itu paling penting. Nah, terus juga udah tanggung jawab dengan apa yang udah seharusnya dia laksanakan. Juga saling backup. Kalau ternyata nanti ada kejadian yang tidak terduga, udah ada nih yang backup gitu. Nah, jadi kesannya itu dulu. Nah, gitu. Lanjut. Generasi sekarang dipertanyakan ya. Gitu jadinya kan. Kalau dulu tuh bikin deg-deg. Kalau sekarang gimana? Bercanda sobat Sob. Ayo sobat Sob, itu ya tadi penjelasan Kak Nurul. Berarti 2019 itu awalnya memang diakui hebat-hebat juga ya. Ini banget. Iya, gitu. Tapi jangan kalah 21, 22, dan 24 itu juga gak kalah hebatnya. Makanya kita dengerin dulu gitu. Kita dengarkan dari Kak Sani. Oke, silakan Kak. Oke, tadi Kak Nurul udah mewakili sebenarnya jawabannya. Cuma yang paling berkesan bagi Sani sendiri saat berantem sama Ahmed dan juga Isan ya saat berbeda pendapat kalau misalnya kita lagi rapat. Karena emang rekan-rekan saya dulu tuh pikirannya sangat luar biasa ya, ide-idenya juga bagus gitu. Jadi ada hal-hal yang aku rasa tidak sesuai, aku langsung bantah gitu. Jadi di situ bisa ada perdebatan-perdebatan kecil bahkan besar, dan juga akhirnya kami evaluasi lagi dan ketemu titik tengahnya gitu. Itu hal yang cukup membanggakan sih ya di SEP, karena memang evaluasinya bagus dan juga kalau misalnya masalahnya belum tuntas itu bakal dituntaskan hari itu juga gitu. Dan juga paling berkesan waktu aku jadi manajer podcast nih, karena podcast ini luar biasa ya. Mungkin yang di belakang layar manajernya sekarang juga mungkin merasakan euforia jadi manajer podcast gitu ya, dari perencanaannya, temanya gitu. Kemudian dulu tuh masing-masing anggota tuh harus kasih, nggak tahu ya sekarang, harus kasih satu saran untuk tema besok apa sih. Masih ya udah dijawab. Kayaknya ada komunikasi. Iya. Jadi harus diberi waktu 5 menit untuk kasih podcast kita besok apa. Itu hal yang paling seru menurut aku sendiri gitu, karena semuanya bisa nyatu kan. Bisa berbagi pendapat. Iya, berbagi pendapat dan komunikasinya juga bagus sih arahnya gitu. Kita sih dari aku. Setuju sih. Ya, luar biasa ya kalau Sani ini dulu manajer podcast tuh menghandle. Nah, Yulia ini salah satu anggota podcast, jadi mungkin bisa belajar gitu ya bagaimana caranya dan seterusnya. Kita tuh nggak belajar itu nggak mesti dengan guru ataupun dosen ya, tapi orang-orang yang udah duluan tahu ya kita harus cari ilmunya seperti itu. Selanjutnya mungkin 2B kali ya. Boleh. Ke Bang mana nih? Abang yang di sana nih, dua-duanya. Coba 2B itu apa isinya? Bang Hamed. Malah Bang Toyib. Enggak ya, Haji dulu. Oke, silakan ini ya dibacakan pertanyaan. 2B buat Bang Hamed sama Bang Ihsan nih. Pertanyaannya tuh apa yang bedain chef sekarang dengan chef yang waktu dulu? Sama waktu di set dulu. Iya, Sekilas yang terlihat. Bang Ihsan dulu. Kalau beda dulu dan sekarang, beda orangnya sih. Yes. Satu, beda orangnya. Terus? Terus kayaknya nggak terlalu banyak yang berubah ya. Kauci masih seceria dulu, kemudian teman-teman juga dari podcast juga masih perencanaannya seperti dulu, dan Hamed juga kayaknya beliau berubah. Hamed dari anggota menjadi chef gitu. Oke, applause. Kalau menurut San nggak banyak yang berubah, tapi masih tetap solid dan masih tetap lancar juga kegiatannya. Oke. Ya, Bang Ihsan salah satu alumni yang masih trust ya dengan chef, artinya kalau ada hal-hal di luar dia masih bantu, termasuk Sani ya. Jadi alumni yang datang ini orang-orang yang masih mantau. Pasti Sani bisa dan PC ya, ini kayaknya gini Kak, jadi jangan sungkan deh, kasih tahu aja ya. Kak Nurul itu dari dulu sebagai penasihat aja memang, kalau ada masalah pasti ceritanya pasti gitu ya. Kalau Sani dia pasti, karena dia dulu genrenya podcast ya, pasti udah apa namanya itu ngasih catatan
nanti disampaikan, kalian mungkin nggak tahu, tapi mungkin disampaikan dengan manajernya saja. Begitu juga dengan Ihsan yang selalu melindungi Hamid ketika disetujui. Ya silakan mungkin lanjut. Kalau Bang Hamid mungkin bukan chef yang dulu dan sekarang ya, mungkin perbedaan dari teman-temannya nih, dulu yang masih sama abang-abang kakak itu sampai yang sekarang. Perbedaan Hamid dulu dan sekarang. Ya bagus tuh. Maksudnya ketika Hamid dengan mereka, Iya. ketika Hamid dengan sekarang. Jujur deh. Jujur deh, Siap-siap ya sobat chef atau yang lagi aktif di chef. Editor sekarang sedih. Kejepit ya, Met, kejepit. Oke. Perbedaan apa tadi? Ya dengan nih partner Hamid dia berdua. Kalau perbedaannya kalau yang dulu tuh gimana ya? Dulu karena memang rata-rata satu angkatan, satu seumuran lah gitu. Jadi kalau untuk komunikasi itu kan ketemu terus di kampus gitu kan. Jadi kadang-kadang di kelas, jadi bisa sambil sharing juga di kelas gitu kan. Iya. Itu kalau dulu. Karena rata-rata memang kalian dulu tuh ya seangkatan lah, sebaya semua. Jadi kalau open itu tuh enak aja waktu di kampus bisa sambilan gitu. Oh berarti langsung ya. Langsung kalau di kampus. Kalau sekarang kan memang beda-beda kelas kan. Kalau yang sekarang nih rata-rata memang udah banyak generasi baru lah gitu. Generasi apa namanya kalau sekarang? Ya, Sandwich, iya, sandwich. alpha, beta, Alpha. atau cherry. Rasa apa gitu lah. Oke. Jadi ya banyak yang di bawah. Jadi susahnya itu kalau misalnya ketemunya cuma di komunitas aja gitu, sama PC gitu kan, atau sama online kan. Kalau di kampus kan jarang karena beda kelas kan. Kadang dia masuk jam 10, Ahmed baru jam 12 masuknya gitu kan. Jadi nggak ketemu. Siapa? Oke, sebentar Bang Hamid kita potong. Kira-kira sedih nggak sih? Atau rindu nggak sih berpartner dengan mereka? Ini serius loh. Pastinya nggak rindu sih. Beda nggak sih? Kok Hamid kayaknya jawabannya cari aman ya? Iya, cari apa? Di kampus kan Editor tersenyum nih. Iya. Rindu nggak sih gitu berpartner bekerja sama dengan tim seperti Ihsan, Sani dan angkatan Hamid? iya, pastinya lah rindu. Jarang-jarang Dengar ya berdua. Oh, sering mancing-mancing. Dia harus gitu ya. Iya. Oke, gitu ya sobat chef. Ternyata Chief Chef merindukan si kayak lagu. Oke, the next. Sepertinya ke Lintang. Waduh, Malam bahaya. 4A, silakan Yulia. Untuk Bang Lintang nih Bang, 4A. ada gak sih dengar gosip negatif tentang chef selama udah gak di chef? Kalau gosip sih gak ada dengar. Soalnya kan karena ada kesibukan pribadi kan, jadi nggak pernah dengar tentang chef yang gini lah gitu, nggak pernah dengar. Cari aman banget ya nih kan? Bukan jadi aman, emang fakta kan yang fakta. sibuk ya. Sudah sibuk-sibuk Nyari duit, cari cuan ya. Oh, iya. Itu masa depan yang indah. Aduh, Gitu ya. Oke. Nah, kalau sama abang satu ini nih, kita tanyain, ada dengar gosip negatif apa sebelum masuk set, Bang Irham? Gosip ya. Sebelum masuk set, pasti ada. Pasti sih ada kak. Tapi boleh nggak di-cut atau gimana nanti sini? Ya editor ya, di-cut nanti. Enggak, maksudnya di framing aja. Oh, Nanti nggak di framing tuh. Sedikit sih kak, ada sedikit kekacauan, miskomunikasi yang berlebihan. Jadi sedikit banyak itu ada kesan buruk lah kak ya, di orang lain gitu kak. Enggak. Semua pun apa kita lakukan, ada juga yang tidak suka. Walaupun itu yang baik kan. ngeri kalau Bang dia. Kotes Irham malam ini. Apa yang kita lakukan pasti ada Iya. yang tidak suka. Oke ya, sobat set, itu mungkin sekilas. The next, ya. Balik ke Kak Nurul dulu ya. Kak Nurul. Oke. Pak tersedih apa saat bergabung dalam set? Aduh, ini Kalau ditanya Tersedih apa deh? Pak tersedih ya, wah jadi ke bawah lagi nih suasananya. Kita udah mulai ke inti-inti ya. Oke, Pak tersedih apa Oke. saat bergabung dalam set? Part tersedih ya waktu kita sama-sama ya merasakan, kalau dibilang
waktu itu mungkin ini kita lagi ada persiapan suatu agenda. Nah jadi di agenda ini memang ada sedikit hal yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah di situ memang semua tim kita mulai down karena memang lumayan berkesan sampai ke hati gitu datangnya kalau waktu itu. Nah jadi di situ memang semua teman-teman semuanya nangis, tidak ada terkecuali cewek cowok yang berotot yang sampai tidak berotot, semuanya nangis karena memang begitu sedihnya gitu. Nah tapi dari sana ternyata membangun kekuatan baru gitu untuk kita bisa sampai di tahap akhir, sampai menyelesaikan masalah-masalah apapun itu. Nah jadi pasti itu adalah kesan-kesan tersendiri, bukan cuma untuk Nurul pribadi, tapi juga pasti dengan teman-teman yang lain. Itu jadi sesuatu hal yang paling memorable, sangat-sangat teringat sampai dengan detik ini gitu. Cuma Boleh nggak di spill aja? Waduh, Agendanya apa? Biar nanti alumni angkatan 29, oh ya benar nih. Gitu ya. Oke, waktu itu kita lagi ada bukan persiapan, sudah dilaksanakan namanya Cross Culture Festival. Nah, itu dia intinya. Gitu. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman boleh tuh dicek apa yang terjadi di sana gitu ya. Ada semua ya. Ada semua di situ ya, bukan cuman di Instagram kita aja, tapi ada di beberapa fanbase dan lain-lain gitu. Jadi kondisinya memang setertekan itu, tapi akhirnya itu yang membuat kita ternyata sama-sama makin kuat, makin solid, makin saling mengerti dan makin makin sejalan gitu dengan apa yang harusnya kita lakukan, saling melindungi gitu. Iya, berarti ternyata bencana membawa rahmat. Iya, karena semuanya berpasang-pasangan kan. Di mana ada kesulitan di sana ada kemudahan. Luar biasa. Bicara memorable, sobat-sobat, kita tanyakan sama abang yang paling ganteng satu ini. Jika ingin diulang, gitu ya, jika ingin diulang, kira-kira Ihsan pengen ngulang momen apa? Ini flashback ya. Tadi saya Kak Nurul bilang memorable. Siap-siap nanti saya Ahmed ya. Gitu. Momen ya. Iya, momen nggak harus event, nggak harus. Jika ingin diulang, momen apa yang Ihsan terkadang pengen ulang? Kayaknya momen ini sih, momen jalan-jalan ini. Jangan kemana? Itu kan jalan-jalan sih. Gimana? Itu jalan yang mana yang diingat itu? Ya pokoknya momen ini sih, momen-momen ketika kegiatan kepanitiaan. Kenapa? Karena waktu itu ya memang Kak Uci sendiri kalau misalnya kita kegiatan dia pernah menyalahkan juga apapun yang udah kita perbuat, dan itu bakal dievaluasi langsung seperti yang saya jelaskan. Menurut Ihsan pribadi itu bijak. Karena apa? Ya karena kegiatan nggak bisa langsung dimarahin, orang bisa ada juga. Dan itu nggak banyak di komunitas yang bisa kita temuin, karena ya kalau misalnya Kak Uci kan mungkin dia gitu jadi lebih banyak bijaknya, tapi kalau komunitas saya itu karena mungkin kita seangkatan jadi lebih banyak egonya gitu. Itu ungkapan seorang Rita Jenderal. Masih. ya gitu ya. Oke, nah ini masih bicara momen. Kak Sani, Yulia, kalau nanya momen, Kak Sani jika dipilih satu orang. Wah, Yulia kan bingung masih. Jika dipilih satu orang, Yulia, kira-kira Kak Sani akan memilih siapakah yang rasanya ingin duduk bareng? Tapi ini orang chef ya. Oke. Alasannya. Misalnya contohnya aku pengennya Yulia karena rindu aja gitu ketemu dengan dia. Misal. Ayo sobat chef, ini udah sedikit ya. ini nggak harus nggak harus anggotanya ya. Enggak, yang penting selama Sani dari awal masuk sampai yang Sani lihat sekarang. Kayak gitulah ibaratnya. Yang pengen Sani, aduh kok sedih ya. Kak Uci sih, karena memang dulu sobat chef waktu Sani masih di chef sendiri, interaksi Sani itu lebih banyak dengan Kak Uci gitu dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain. Karena apapun yang Sani rasa mungkin mengganjal, sedih atau apapun itu selalu ceritanya langsung sama Kak Uci gitu. Terus juga kebetulan Kak Uci juga merupakan dosen Sani
Sani juga di UIN, dan juga banyak sih yang apa ya, yang bilang kalau pembelajaran dengan Kak Uci itu seru, senang, dan kita nggak harus pada teori gitu, ada prakteknya langsung gitu ya, dan itu cukup berkesan. Jadi apapun yang terjadi sama Sani selalu cerita ke Kak Uci. Terus juga kami juga sering nongkrong bareng sama Kak Uci, tukar pikiran. Dan sekarang mungkin karena sudah jadi alumni, ketemu aja jarang gitu kan. Gitu deh. Aduh, banyak sih sebenarnya planning-planning sama Kak Uci belum terjalankan. Sekarang udah mau KKN aja. Masya Allah. Kakak masih ingat kan apa yang akan kita lakukan setiap minggunya? Oke, masih dong ya. Sobat Chef itu ya, ternyata Kak Uci. Datangnya nggak sih ya? Udah di sini. Ya, datangnya nggak sih Kak Ucinya? Insya Allah. Ya, pasti ya gitu ya. Kayaknya relate dia gitu ya. Mungkin Kak Ucinya ngerasain hal yang sama. Gitu saja. Alhamdulillah. Itu penyampaiannya gitu ya. Tidak apa ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Enggak, San. Pastinya gitu. Ya, itu dia. Mantap kan pertanyaannya itu magic. Iya, magic banget. Di luar naskah. Gara-gara memorable-nya. Iya. Nurul. Jadi banyak beranak-anak gitu pertanyaannya. Oke, kita mau tanya sama Chief berikutnya ya. Ada hal yang mengganjal nggak, Bang? Selama Abang bisa? Ya, mengganjal yang penuh tanda tanya dan ingin dipertanyakan. Kesempatan. Jawab gitu. Kenapa sih Kak Sani jadinya alumni nggak bisa aja? Ya. Oke, contoh. Silakan. Ramen. Iya. Nggak ada. Suci banget. Terjawab semua. Terjawab semua berarti ya. Nggak ada yang penuh tanda tanya. Nggak ada. Dilempar ke Abang Sani, silakan. Dilihat. Bang Lintang Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Ada nggak bang tanda tanya mungkin yang dia ada di pikiran abang tapi belum terjawab gitu di save-nya waktu abang masih di save sampai sekarang mungkin? Ada nggak ya? Tuh kita pikir sebentar ya. Mikir sebentar. Pikir sebentar dulu. Iya, jangan mikir Bang, ngomong aja. Ngomong aja. Kita di balik layar. Nggak ada sih. Kalau emang nggak ada tanda tanya. Emang nggak ada. Memang Cari aman. aman. Kita nanyanya sama yang paling tua nggak sih generasinya? Karena tahu ada kan? Tanyain Yulia, yuk. Ada nggak yang masih tanda tanya? Tapi kayaknya nggak ada juga nih. Jangan dulu. Itu spekulasi. Jangan-jangan banyak tanda tanya. Jangan-jangan ada beberapa poin nih. Silakan. Kak Nurul, ada nggak kak dari yang awalnya kakak bergabung sampai saat ini yang mungkin Ada yang tanda tanya. yang Why? ada tanya-tanya belum terjawab gitu kakak? Oke, ada dua. Oh, sih. kan ada poinnya nih. Yang pertama kak. Oke, yang pertama yang pengen tanda tanya besar nih gitu ya. Nggak tahu ya ini akan mendapatkan jawaban atau tidak gitu ya. Nah, jadi save itu banyak banget nih agendanya. Ada A, B, C, D, E, F, G. Hampir tiap bulan ada terus pertemuannya, terus juga ada agenda-agenda besarnya. Pertanyaannya, save bisa kumpulin uang dari mana? Iya lagi. Satu. Yang kedua. Yang kedua, akhir dari save ini akan sampai mana dan apa nih tujuan dari sang pendiri? Mumpung lagi ada di sini sekalian. Atau gimana ini digetringan aja kali ya? Kita nggak bisa kita jawab di subscribe. Itu pertanyaan kedua tuh sangat nusuk tuh memang. Serius ini endingnya bakal sampai mana? Masya Allah. Ya Oke. kita nggak tahu. Karena ini Jangan- podcast. jalanin aja dulu, Kak. Jalanin aja dulu. Oke. Kira-kira jawabannya sobat Sep nanti head to head lah ya. Oke. Sesi selanjutnya Siap. gitu ya. Kayaknya jadi terinspirasi ya Bang Ihsan, Sani, Nurul karena dua lagi nggak tahu lah ya. Kita bawa aja kali ya. Iya, gitu ya. Kayak gitu. Biar di situ biar kebuka aja gitu kan. Jadi mereka jadi penasehat kayak gitu. Yes. Gimana Bang? Berat banget. Karena Nurul nggak di sini lagi loh. Tawannya cuma Ya keren ya pertanyaannya. Jadi mungkin nanti bisa dijawab
dan ngopi bareng Kak Nurul biar tahu ya catatan juga dengan mungkin Kak Fani kali ya, kayak gitu. Bagus banget pertanyaan. Nah, itu dia. Oke, the next ya. Wah, tinggal sedikit lagi. Kita ke Sani. Irham apa Sani? Irham dulu deh. Iya. Satu kata untuk Satu kata. Satu kata. Satu kata. Tadi dari siapa tadi? Dari Kak Nurul, Amazing, keren, bangga. Kalau dari saya, wow. Oh, wow. Karena sudah dari perpaduan semuanya jadi wow. Jadi kan saya ini 2024 ya. Singkat padat wow. Wow. Tapi wow ada dua arti loh. Wow, kok gini sih? Atau wow, keren banget. Ah, yang punya satu. Iya, betul. Keren banget. Soalnya sudah ada kakak-kakak alumni juga kan, jadi sudah yang sudah lebih paham, lebih berpengalaman. Makin sulit ya, makin sulit. Sulit bukan salut ya. Iya. Sulit jawaban Bang Isan. Apa yang Menjebak sekali nih. menjebak sekali. Ayo jujur. Dia harus dipilih salah satu ya. Gak boleh dua. Dan sudah ospek. Mumpung baru. Jadi sobat saya yang berempat di sana itu adalah host-host, ya kan? MC. Iya. Jadi wajar mereka bertanya balik. Muncul jiwa-jiwa hostnya. Tidak tertahan gitu ya. Silakan. Irham. Apa tadi ya? Wow, menurut apa tadi kak? Alumninya atau Alumninya. Chefnya. Pesannya. Dia apa dia bilangnya? Nggak bisa dimilih salah satu Wow. sebenarnya. Harus pilih satu ya? Kan jika dipilih. Harus pilih. Jika disuruh pilih kata Isan. Jika Ya jawab aja Bang, nggak apa-apa. kalau sekarang karena masih baru chefnya. Jaga Jaga aman ya. Kita masih di chef sekarang ya. Dari aman kita. Karena masih baru set. Oke. Udah lama bukan set. Irham pula yang kena itu ya. Sabar ya, Sam. Oke. Di ulang tahun SEF ini, apa kira-kira harapan sebagai alumni? Kebetulan hari ini adalah 15 Agustus 2018. Apa harapannya untuk Sani? Oke. Dari Sani sendiri harapan buat Chef di usia yang sudah lumayan tua ini ya, semoga tetap bersinar dan juga semoga terus menjadi wadah untuk banyak pemuda di Riau khususnya dan berbagai jurusan untuk bisa mengupgrade dirinya lagi, skillnya gitu. Karena Sani sendiri yakin bahwa kita semua itu orang-orang yang hebat, tapi kita belum menemukan wadah yang tepat untuk untuk membuat kita terbang lebih jauh lagi. Sportesnya ngeri kalau alumni dalam banget gitu. Itu dari Sani. Kalau dari Kak Nurul, apa kira-kira harapan di usia SEF ke-6? Oke, kalau untuk harapan tentunya kita berharap nggak pernah yang buruk. Kita selalu berharap yang baik-baik. Kita berharap SEF bisa terus untuk bisa menjadi wadah nih untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak yang lagi kuliah atau mungkin besok kalau misalnya bisa ada kesempatan untuk anak-anak yang masih SMA gitu untuk bisa gabung juga nih bareng SEF gitu. Karena SEF ini salah satu tempat untuk bisa mengembangkan potensi dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya kamu masih ragu dengan siapa nih diri kamu sebenarnya, kamu bisa ketemu di SEF. Jadi salah satunya bisa begitu. Nah, karena ini bukan berdasarkan pandangan aja, tapi memang ini satu realisasi. Nah, jadi memang ada beberapa alumni yang pernah cerita kalau dengan bergabung dengan SEF dia lebih berani, dengan bergabung dengan SEF dia lebih paham ternyata dirinya bisa. Dengan bergabung dengan SEF dia bisa tahu kalau dia kalau di posisinya A dia harus apa, kalau di posisinya B dia harus apa. Nah, jadi harapannya ke depan SEF masih tetap bisa menampung banyak sekali orang-orang, baik itu yang memang udah hebat atau yang ingin menuju hebat.
Nah, jadi di Save bisa sama-sama bergabung, bisa sama-sama menuju hebat, dan bisa sama-sama hebat bersama. Gitu harapannya. Luar biasa ya, speechless. Hebat bersama. Jelas. Kayak judul lagu. Iya kan? Speechless. Gitu lah ya. Aladinnya jelas speechless. Oke. Luar biasa ya. Harapan dari kamu semoga nanti bisa diwujudkan ya. Tadi sama juga sama Pak Sani ya, seperti itu. Kita dengar dulu harapan dari Bang Isan. Oke, gimana Pak? Kalau dari Isan untuk harapan Seth, semoga apa yang terjadi di hari itu tidak terjadi di dunia. Wah, Wow. Apa tuh bang? Aku kok kaget ya. Apa tuh bang? Apa tuh bang? Udah. Misalnya apa tuh bang? Jadi udah dua yang terjawab ya pertanyaan Kak Nurul sama Isan. Ini kita udah mau closing statement. Iya. Masih hot aja nih. Iya ya. Jadi kalau sebab mau tahu cari Bang Isan. Terbuka. Open apa Pak? Open table. Gitu ya. Supaya tidak terjadi. Tujuannya mungkin bagus ya Pak, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Oke. Mungkin kelima Yulia. Silakan Yulia dibaca. Bang Hamed nih, mau nanya ke Bang Hamed dulu. Oke. Kalau ada hadiah nih Bang, menurut Abang nih, mau kasih ke siapa dulu nih hadiah ini dari sepanjang Abang bergabung di sini? Hadiah, jika ada hadiah gitu. Untuk yang di dalam Save sekarang atau yang di luar? Terserah Bang. Iya. Bebas. Bebas. Ini kan ulang tahun bicara hadiah Pak. Iya, siapa hadiah? Gitu. Hadiah. Boleh hadiahnya banyak nggak? Request lagi. Bang hadiah tuh satu tuh yang spesial Bang. Banyak. Satu Bang. Itu pun Pak. Oke, kita batasin aja alumni. Iya. Oke, gitu aja deh, karena hari ini yang hadir alumni. Alumni. Hadiahnya. Ke siapa? Editor. Kerja lagi nih. Banyak kali ini ya gimmicknya. Kasihan nopal. Tahu ya tahu. Harus diikat begini. Mungkin hadiahnya di milad Save ke-6 tahun ini untuk Alumni ya, Iya. yang nggak ada di sana. Mungkin Isan lah. Oh. Karena Isan yang bawa ibarat itu yang ngajak gitu kan. Ya kita harus apa namanya, kayak gimana ya, bukan balas budi. Bukan balas budi. Yang nemuin ibarat itu yang Nemuin. di komunitas ini kan Isan gitu. Jadi dia lah punya banyak jasanya. Jadi hadiahnya bisa. Jadi Sobat Set, Isan akan menunggu hadiah dari Hamed tanggal 15 hari ini. Nanti. Ya, bahkan Isan akan dapat hadiah dari Chief of Set. Oke, 2 lagi ya. Siapa lagi nih yang belum? 3 lagi ya. Oke, mungkin untuk Bang Bintang. Pesannya dong Bang di hari spesialnya Set apa? Pesannya semoga Seth selalu maju dan sukses terus. Mungkin mengganggu kesehatan kita bukan hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental, batin dan lain-lain. Dan juga semoga tetap terus berkarya, karena Sani yakin bahwasanya Seth ini sangat luar biasa, apalagi sekarang itu udah luar biasa gitu. Bagaimana ke depannya gitu. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman yang masih di Save, semangat karena kalian ketika sudah berada di sini berarti kalian sudah luar biasa, dan tetaplah upgrade diri kalian untuk lebih baik lagi selama kalian punya wadah yang tepat untuk itu. Itu mungkin dari Sani. Terima kasih. Tangan dulu dong Sobat Set. Biar didengerin sama Sobat Set di rumah, ternyata itu ya closing statement dari Kak San. Kita next sama Kak Nurul. Oke, untuk closing statementnya, ini juga mungkin harapan juga ya untuk kita sama-sama ke depan, dan juga doa untuk kita sama-sama. Ya, untuk siapapun, khususnya dengan teman-teman yang ada di Save, baik alumni maupun yang sekarang, yang regenerasi, harapannya semoga masih tetap dan bisa terus bermanfaat untuk orang lain.
selalu ingat titik awal di mana kita berangkat. Nah, jadi ketika kita berangkat masih dalam titik nol, untuk sampai di titik-titik berikutnya ingat lagi kita berangkat dari nol. Nah, jadi jangan pernah merasa gelas kita penuh. Ingat terus kalau gelas kita kosong, dan jangan sampai kita merasa gelas kita tumpah-tumpah padahal gelasnya masih isi segini. Ya. Nah, jadi itu harapannya. Teruslah untuk berusaha lebih baik dari hari ke hari. Teruslah melakukan yang terbaik menurut versi kita. Karena kita tidak pernah tahu di kata-kata mana atau di kelakuan mana yang ternyata itu bisa merubah orang lain karena kita. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Tangan dulu dong. Karena perempuan kedua kita untuk perempuan aja. Untuk laki-laki nggak usah. Perempuan istimewa. Karena kita perempuan. Gitu ya. Oke, sobat-sobat sekalian, mungkin itu dulu hari ini. Pertama ucapan terima kasih dulu dong Lilia buat kakak-kakak alumni. Iya, terima kasih banyak nih buat kakak-kakak abang yang dari alumni yang sudah menyempatkan waktunya bergabung sama kita di sini, kumpul lagi. Mungkin the next kita bisa kumpul lagi nih. Oh, kepo ya? Iya, masih ini pertanyaan-pertanyaan. Sampai overthinking lagi mau Iya. tidur. Oke, iya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung di sini, yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga besok kita bisa duduk lagi, duduk bareng, diskusi juga tentang gimana chef ke depannya juga. Gitu ya Yulia. Iya. Oke. Ya, mungkin kakak ucapin makasih sama Hamed, Ihsan, Sani, Nurul, Tintang, Ilham. Ya, mudah-mudahan di hari spesialnya chef hari ini ada hal yang bisa diambil hikmahnya, ada hal yang bisa didapat dari podcast ini. Tetap saksikan terus podcast Chef Talk to You di YouTube chef_id. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Ci. Saya